Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat para wakil kepala sekolah, tenaga pendidik dan staf tata usaha, yang terhormat seluruh panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021, yang terhormat seluruh peserta MPLS kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Para peserta MPLS yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di SMA 1 Pamijahan. Secara keseluruhan bahwa pembelajaran di SMA 1 Pamijahan terbagi dalam 4 kegiatan. Yang pertama kegiatan yang ada di bawah kegiatan akademik. Yang kedua, kegiatan kesiswaan. Ketiga, kegiatan sarana prasarana. Dan terakhir, keempat, kegiatan hubungan masyarakat. Pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Kegiatan akademik banyak yang menyebut dengan kegiatan kurikulum. Itu sama saja, punya makna yang sama, punya referensi yang sama. Sehingga kalau orang mengatakan ada kegiatan akademik, ada kegiatan kurikulum, itu adalah kegiatan yang sama. Dalam kesempatan ini akan disampaikan struktur utama, kegiatan utama yang ada pada kegiatan akademik. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada pada struktur kurikulum. Pembelajaran terbagi pada 4 kegiatan. Mata pelajaran itu disetting dalam 1 mata pelajaran wajib A yang terdiri dari 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. PPKN, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika umum, 5. Sejarah Indonesia, dan 6. Bahasa Inggris. Itu termasuk ke dalam mata pelajaran wajib A. Yang kedua adalah mata pelajaran wajib B yang terdiri dari seni budaya, PJOK, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa Sunda. Itu ada 4 mata pelajaran. Berikutnya adalah peminatan. Peminatan di SMA Pamijahan ada 2 peminatan. Yang pertama adalah peminatan MIPA. Yang kedua adalah peminatan IPS. Pada peminatan MIPA, mata pelajaran yang ada pada ini adalah 1. Matematika peminatan, 2. Biologi, 3. Fisika, dan 4. Kimia. Pada peminatan IPS, di dalamnya meliputi mata pelajaran yang pertama geografi, sejarah, di sini sejarah peminatan, kemudian sosiologi dan ekonomi. Kemudian ditawarkan pula mata pelajaran lintas minat. Pada mata lintas minat ini ditawarkan kepada peserta di kelas 10 2 mata pelajaran lintas minat. Dicontohkan, kalau peserta didik itu ada pada peminatan MIPA, maka boleh mengambil 2 mata pelajaran di peminatan yang berbeda. Dalam ini di peminatan IPS. Di kesempatan ini kami belum membuka peminatan bahasa. Dikarenakan banyak yang meminta tentang pembelajaran lintas minat dari bahasa, maka kami memberikan penawaran kepada peserta di kelas 10 untuk boleh mengambil lintas minat bahasa Jerman. Jadi, peserta didik bisa mengambil yang MIPA 2 mata pelajaran paling banyak dari IPS atau ngambil dari bahasa yang adalah bahasa Jerman. Dan sebaliknya di peminatan IPS. Para pendidik yang berbahagia, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran ini, kami men-setting kegiatan dalam durasi waktu. Yang pada formalnya, yang pada kegiatan normalnya bahwa
1 jam pelajaran diberikan dalam 45 menit. Dikarenakan dalam kondisi penanggulangan COVID-19, maka ada penyesuaian-penyesuaian. Yang pertama, yang 1 jam pelajaran 45 menit dirubah menjadi 30 menit. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran KBM tidak dilaksanakan tatap muka, tapi pembelajaran diberikan dengan 2 cara. Satu adalah dengan daring, 50% dari proses pembelajaran. Dan kedua adalah dengan luring, 50% dari proses kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan daring, para peserta didik berada di rumahnya masing-masing. Dan para pendidiknya berada di sekolah. Peserta didik belajar dari rumah, pendidiknya belajar dari sekolah. Kemudian, pada pemberian keseluruhan diberikan 50%-nya saja. Jadi kalau dalam mata pelajaran tertentu, umpamanya bahasa Inggris, ada 2 jam pelajaran, maka yang diberikan adalah 1 jam pelajaran. Jadi yang biasanya dimulai dari awal pembelajaran jam 7 dan berakhir jam setengah 4, sekarang tidak. Hanya setengah harinya saja. Mulai sekitar jam 7.30 dan berakhir sebelum zuhur. Para saudara yang berbahagia, pada kegiatan yang lainnya bahwa pembelajaran ini diberikan dengan maksud yang pertama, mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Sehingga yang sangat urgen pada masa pandemik ini bukan memaksakan diri mendapatkan nilai setinggi-tingginya dalam pengetahuan, keterampilan, tetapi lebih condong pada bagaimana peserta didik bisa nyaman, bisa tenang belajar di rumah dengan bimbingan orang tua dan para pendidik yang ada di sekolah. Dan tidak lepas bahwa di akhir pada pembelajaran itu mendapatkan nilai, baik untuk pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Para yang berbahagia, untuk mendapatkan nilai-nilai itu, para peserta tidak dibiarkan begitu saja, tapi tetap masuk pada ramu-ramu pembelajaran. Ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, dan nanti semester ada penilaian akhir tahun. Untuk mendapatkan nilai penilaian harian, maka peserta didik harus mengikuti pembelajaran yang diberikan secara daring itu. Setiap pembelajaran ada pemaparan, kemudian nanti di akhir ada pemberian penilaian sebagai post test. Nah, di sanalah peserta didik bisa mengambil, bisa memperlihatkan bagaimana bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu dari yang diberikannya, dan bisa terbentuk dalam berbentuk nilai. Guru, pendidik bisa mengambil penilaian harian dari nilai post test tersebut. Penilaian harian paling tidak dalam satu mata pelajaran ada 5 penilaian harian. Baik penilaian harian untuk pengetahuan kognitif, penilaian harian untuk keterampilan psikomotor, dan yang terakhir adalah penilaian untuk afektif. Saya garis bawahi, untuk penilaian afektif ini dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan keseharian, walaupun tidak bisa bertatap muka. Pendidik menyiapkan jurnal yang berhubungan dengan kesiapan, kedisiplinan, semangat, dan hal lain yang bersifatnya karakteristik kebaikan peserta didik, dan itu akan dituangkan dalam bentuk penilaian untuk afektif. Para didik yang berbahagia, sebagai dasar nilai yang harus didapatkan oleh peserta didik, kami menentukan standar nilai dengan istilah KKM. KKM untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini adalah 73. Maka peserta didik diinginkan, diharapkan mendapat nilai di atas 73. Seandainya di bawah 73, maka peserta didik dinyatakan belum lulus pada mata pelajaran tertentu atau pada KD tertentu atau pada hal-hal tertentu yang sifatnya evaluasi. Peserta didik yang berbahagia, secara keseluruhan saya ringkas bahwa pada pertemuan ini saya ingin menegaskan bahwa
kegiatan kebiasaan MPLS bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya. Dan peserta didik harus mendapatkan apa yang inti yang diberikan dalam MPLS itu. Dalam bidang akademik, diharapkan bahwa peserta didik kelas 10 siap belajar dengan sebaik-baiknya, walaupun dalam semester 1 ini harus belajar di rumah. Tidak bertatap muka, tidak berkumpul di sekolah. Tapi kami yakin dengan bimbingan orang tua, dengan kebiasaan kebaikan sebelumnya, para siswa kelas 10 akan mampu belajar dengan sebaik-baiknya. Kami insya Allah akan memberikan yang terbaik walaupun dengan kondisi COVID-19 ini. Kemudian sebagai akhir dari pembicaraan ini, kami sungguh sangat mengharapkan setelah berakhir semester ini 6 bulan dan mendapatkan nilai rapot dengan nilai sebaik-baiknya, kita nanti akan bertemu dengan pola dengan bentuk yang berbeda. Dengan pola yang seperti biasanya, kita bisa berkumpul, kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa bersenda guru dan sebagainya. Kita bisa belajar berada di kampus tercinta, SMA Rasul Pamijahan. Para peserta MPLS yang berbahagia, mudah-mudahan yang disampaikan hari ini merupakan langkah-langkah awal untuk mampu melangkahkan kaki kalian sebagai peserta di kelas 10 merintis kebaikan, merintis kesuksesan berada di SMA Pamijahan. Kalaulah dulu dikatakan sebagai peserta didik yang terbaik, yang pandai, yang ramah, yang sopan, maka itu pertahankanlah dan tingkatkanlah. Maka nanti jadilah output alumni-alumnus dari SMA Pamijahan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan nanti kita akan memperlihatkan inilah wajah, inilah asli SMA Pamijahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala dan hilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.